Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Nah pemirsa, kita masuk dalam segmen tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah berkaitan dengan tema besar kita, yaitu jangan naik haji demi gengsi. Ini menarik sekali, sudah ada kami persiapkan satu dari jamaah bapak-bapak, satu dari jamaah ibu-ibu. Kami persilakan terlebih dahulu, boleh berdiri Bapak, diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaannya yang insya Allah nanti akan jawab Ustadz Riza. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman, jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan. Izin bertanya Ustaz, ibadah haji ini adalah ibadah yang luar biasa. Dia tidak hanya mengeluarkan harta, tapi juga tenaga. Dan insya Allah kalau haji itu biasanya yang berangkat satu orang, biasanya yang ngantarnya bisa 3 atau 4 bis gitu ya. Dan itu luar biasa. Nah pasti karena tema kita tadi jangan haji demi gengsi, bagaimana caranya memupuk rasa lillah tadi, karena tadi beberapa ayat sudah disampaikan, bagaimana caranya memupuk rasa lillah dalam hati walaupun satu kampung mengantar kita untuk berangkat haji. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali yang ditanyakan Pak Lukman. Silakan Ustadz Riza. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan yang luar biasa. Pada tahun 1916, kolonial pemerintah Hindia Belanda menerbitkan ordonansi haji. Apa itu ordonansi haji? Peletakan gelar untuk yang berangkat haji agar mudah untuk diawasi. Sebab pan-islamisme, dia khawatir orang yang pulang haji akan mengancam eksistensi pemerintah kolonial Belanda. Makanya ditandai itu. Namanya poniran pulang haji Muhammad Akbar, ya kan? Ditambahi Haji Muhammad Akbar. Pan-islamisme dia diawasi terus. Apakah pulang haji orang ini mengancam Belanda atau tidak? Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Nah kalau dia mengancam berarti efek haji ini membuat jihad di hatinya untuk mengusir penjajah Belanda. Nah gelar haji itu dari pemerintah Belanda agar Anda diawasi dalam proses pan-islamisme. Jadi sebenarnya tidak disyariatkan pakai gelar haji. Contoh, haji sudah 5 kali, masa iya ha. Ya kan juga gitu ya kan? Lama amat. Apa maksudnya? Saya jujur secara pribadi kalau dipanggil haji geli banget. Buat apa ya kan? Maka Pak jawabannya adalah tadi Ustaz Taifur Kamran dan saya sudah membaca surat Al-Baqarah 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu umrohmu karena Allah. Dan ada ayat yang menyambung di Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berarti orang yang berangkat haji, keutamaan yang harus dibawa itu bukan ini guys. Apa ini? Udah mulai pintar. Bukan ini, tapi apa? Fala rofatha. Jangan berbuat zina. Jangan berkata-kata yang bermaksiat. Yang bisa menimbulkan syahwat dan lain sebagainya. Wala fusuko. Jangan berbuat fasik. Wala jidala. Jangan bertengkar. Watazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Modal pertama itu adalah takwa. Ini ditekankan setiap ibadah yang berlandaskan takwa akan berakhir keridhaan Allah. Puasa karena Allah, solat karena Allah, haji karena Allah, semua akan berdampak pada kehidupan. Itu kenapa ada haji mabrur. Sepulang haji berubah menjadi orang yang lebih baik. Awalnya julid sama orang. Ada temannya baru datang terlambat ke pengajian. Julidnya luar biasa. Ada temannya baru pakai mobil baru. Pulang haji karena niatnya takwa, tidak mencari gelar.
karena Allah, minta kemabruran, jadi berubah lembut hatinya. Udah nggak ada julid-julidnya, udah nggak pernah ngomongin orang, udah nggak pernah nyakitin orang. Ngapain juga pulang haji masih ngomongin orang? Ih, ada. Yang mana? Jadi insya Allah apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah 196, 197 melatari kalau ternyata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Faman kanat hijratuhu ilallah war rasuli fa hijratuhu ilallah war rasuli. Ketika niat sudah mantap, membaca ayat, membangun diri, bergerak karena Allah, insyaallah hajinya mabrur. Baik. Jadi walaupun Amin. nggak dipanggil Pak Haji ya nggak apa-apa kali ya. Baik. Hai Riza, hei ya nggak. Kan nggak kayak Siti Markona itu. Namanya Siti Markona jadi Siti Aisyah. Siti Aisyah, Haja Siti Aisyah, hei. Ya nggak gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab insya Allah. Baik Ustadz Rizal, sepertinya sulit juga memang ketika kita menata hati dengan kita berangkat walimatus safar ya, tradisi yang ada di sini ketika kita berangkat haji. Tadi disampaikan bahwa yang mengantar satu kampung, ini sulit untuk menata hati agar tidak ujub minimal, untuk tidak sombong. Ini bagaimana Ustadz agar menghindari sifat seperti itu Ustadz? Iya, kita diajarkan untuk bergerak karena Allah, dilandaskan semua mengerjakan karena Allah, maka kesombongan, khibir, ujub dan lain sebagainya itu tandanya kurang ibadah yang khusyuk. Insya Allah kalau ibadah kita khusyuk, wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar, fahisha dan kemungkaran akan dihindari. Maka awali dengan sholat yang baik, karena haji diiringi dengan sholat yang khusyuk, akan memantapkan hati untuk tidak gila dengan gelar dan pujian. Baik. Maka utamakan sholat yang khusyuk, kuatkan tahajud dan duha, insya Allah hatinya terjaga dari fahisha, perbuatan keji dan mungkar. Sebab sombong, ingin dipuji, bagian dari perbuatan kemungkaran. Baik, terima kasih Ustadz Riza.